Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip dasar prosa fiksi dan drama. Perkenalkan, nama saya Septi Maharani, NPM 2020 21500 Materi ini disusun oleh saya, Septi Maharani, Angga Trisaputra, Ibu Sul Ambarkati, Susanti Eka Sari, Masro, Nur Arif Dimas, dan Revi Aulia. Prosa berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Jadi intinya prosa adalah kisah yang memiliki peran latar serta tahapan peristiwa yang dihasilkan dari imajinasi seorang pengarang atau penulis. Prosa terbagi menjadi 2 jenis, ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama mencangkup dongeng, fabel, hikayat, legenda, mite, dan cerita penggelitik hati. Dongeng yaitu cerita yang merupakan hasil dari imajinasi pengarang dan merupakan cerita yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fabel yaitu cerita rekaan yang menceritakan tentang kisah binatang, penokohannya pun dilakukan oleh binatang. Seakan-akan binatang itu melakukan aktivitas seperti manusia di dalam cerita tersebut. Mite yaitu cerita yang dipercayai oleh banyak orang atau cerita sejarah yang sebelumnya pernah terjadi dan berisi tentang hal-hal gaib. Contohnya cerita Nyi Roro Kidul itu termasuk ke dalam mite. Lanjut kita ke prosa baru ya. Prosa baru ada cerpen, novel, cerita anak, dan novelet. Cerpen yaitu cerita pendek, terus selanjutnya ada novel atau roman. Novelet yaitu cerita yang lebih panjang dari cerpen dan lebih pendek dari novel. Next ada cerita anak. Cerita anak yaitu cerita yang mencangkup usia 3-5 tahun, 6-9, terus 9-10, bahkan ada yang 13-14 tahun. Saya Sul Ambarkati, nomor NPM 20212 1570025. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang prosa fiksi. Secara waktu, prosa fiksi dibagi menjadi 2, yaitu prosa lama dan prosa baru yang memiliki ciri-ciri masing-masing. Yang pertama adalah prosa lama yang berciri-ciri statis, artinya bentuk kalimat atau polanya serta ungkapannya tidak berubah. Jadi polanya sama, bentuknya sama. Kemudian yang kedua adalah sedikit diferensialisasi karena biasanya menggunakan pakem yang sangat strict sehingga tidak terjadi banyak perubahan. Cerita berpusat tentang kerajaan dan biasanya bersifat anonim atau tidak diketahui siapa penulisnya, karena biasanya cerita ini menyebar dengan cara lisan. Yang kedua adalah prosa baru yang bentuk kalimat dan pola kalimatnya lebih bersifat dinamis. Lalu ceritanya adalah masyarakat sentris, yaitu cerita biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar. Prosa baru juga biasanya memperhatikan urutan peristiwa, jadi diceritakan secara kronologis. Bersifat rasional karena mengangkat kehidupan sehari-hari, jadi tidak terlalu hayal, dan biasanya dia memiliki penulis. Yang kedua adalah unsur-unsur prosa fiksi. Di sini saya akan berbicara tentang unsur-unsur intrinsiknya. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh artinya pelaku atau pemeran. Sedangkan penokohan adalah watak yang disematkan kepada setiap tokoh tersebut. Tokoh ini dibagi menjadi
tokoh protagonis yaitu tokoh utama, dan tokoh antagonis yaitu tokoh yang memiliki konflik dengan protagonis sehingga cerita itu berkembang. Dan ada juga tokoh tetragonis yang menjadi penengah di antara tokoh protagonis dan antagonis. Penokohan ada yang memiliki, untuk penokohan ada yang memiliki watak yang berkembang, jadi wataknya berubah-ubah, biasanya disebut tokoh bulat. Dan ada juga tokoh statis di mana watak tidak berkembang, jadi biasanya disebut juga dengan tokoh pipih. Lalu yang kedua adalah alur dan pengaluran atau plot. Ini adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Biasanya alur ini diceritakan atau dikembangkan dengan berbagai tahap. Yang pertama adalah tahap orientasi, di mana terjadi pengenalan tokoh dan mulai konflik terjadi. Lalu tahap yang kedua adalah komplikasi, di mana konflik yang terjadi menjadi semakin kompleks yang akhirnya mencapai puncaknya atau mencapai klimaks. Lalu tahapan yang selanjutnya adalah resolusi, di mana pengarang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan memberikan anti klimaks dan selanjutnya memberikan penyelesaian. Kemudian yang ketiga adalah latar. Menurut Abrams, latar adalah tempat, hubungan waktu dan lingkungan, keadaan sosial, dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Biasanya latar ini terbagi menjadi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Lalu yang keempat adalah gaya bahasa. Bagaimana pengarang mengungkapkan cerita. Biasanya mereka akan berusaha untuk mengungkapkannya dengan cara estetis, dan itu biasanya diungkapkan dengan menggunakan majas dan pemilihan diksi yang indah sehingga daya ungkapnya menjadi menggugah. Kemudian yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana pengarang menyampaikan ceritanya. Biasanya yang dipakai adalah sudut pandang orang pertama yang biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga yaitu biasanya menggunakan kata ganti dia dan mereka. Sudut pandang orang kedua ada tapi sangat jarang sekali dipakai. Lalu yang keenam adalah tema, yaitu inti pokok gagasan dari keseluruhan cerita atau kisah. Biasanya tema ini diungkapkan dalam frase seperti tema kasih sayang, tema feminisme, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan kebaikan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui ceritanya. Dan biasanya pesan ini atau amanat ini tidak dituliskan secara langsung, melainkan pembaca diminta untuk mengambil kesimpulan dari isi cerita tersebut. Yang selanjutnya adalah struktur prosa fiksi. Struktur ini hampir sama dengan pengaluran, dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap orientasi, seperti tadi dijelaskan, adalah tahap pengenalan. Lalu adanya konflik. Kemudian masuk ke dalam tahap komplikasi, di mana konflik menjadi kompleks dan akhirnya mencapai klimaks. Lalu biasanya masuk ke dalam tahap evaluasi, di mana pengarang berusaha untuk mencari pemecahan dengan memberikan anti klimaks, dan lalu masuk ke tahap resolusi, di mana pengarang memberikan penyelesaian dari konflik tersebut, dan akhirnya pengarang membuat reorientasi, di mana terjadi penegasan cerita tersebut, dan biasanya di situ tersirat adanya koda. Dan kesemua tahapan itu kemudian disimpulkan dan dibuatlah abstrak yang biasanya diletakkan sebelum cerita itu dikembangkan, sebelum itu ditulis. Demikian, terima kasih. Baik, perkenalkan
Nama saya Revi Aulia Safitri dengan NPM 202021500584. Kali ini saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan prosa fiksi. Di mana yang pertama ada majas metafora. Majas metafora ini merupakan kalimat yang digunakan untuk membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Jadi penulis ingin mengungkapkan suatu hal dengan jelas, tapi membandingkannya dengan ciri-ciri dan sifat yang sama. Nah, di sini ada contohnya, yaitu Raja Siang keluar dari ufuk timur. Nah, maksud Raja Siang ini apa? Raja Siang di sini artinya matahari. Yang kita tahu kan siang hari itu tidak ada yang dapat menerangi selain matahari. Jadi matahari diumpamakan sebagai Raja Siang. Nah, yang kedua, kecantikan Miftah membuatnya menjadi kembang desa. Yang kita tahu kembang desa itu bunga. Nah, tapi dalam kalimat ini, kembang desa itu artinya gadis yang paling cantik di desa tersebut. Jadi, kembang desa diumpamakan sebagai gadis yang paling cantik. Selain dua contoh di atas, saya mempunyai contoh lain, yaitu adikku cinta buta dengan idolanya. Nah, maksud cinta buta di sini bukan cinta buta yang orang tua bisa ngelihat buta gitu, bukan. Jadi cinta buta di sini artinya tergila-gila atau sampai terobsesi kepada idolanya. Selanjutnya ada pengacara itu kepala batu. Bukan kepalanya terbuat dari batu, tapi maksud di sini yaitu keras kepala, ngotot, tidak mau dibilangin. Jadi pengacara itu berkepala batu, umpamanya seperti itu. Batu itu kan keras, jadi seperti itu, berkepala batu. Nah, selanjutnya ada majas simile. Majas simile itu ini juga termasuk majas perumpamaan, di mana majas yang membandingkan dua hal secara hakikinya berbeda, tetapi dianggap mengandung seni yang serupa. Biasanya majas simile ini di ciri-cirinya itu seperti, ibarat, laksana, bagai, seumpama, serupa. Nah, kalau misalkan ada kata-kata itu termasuk majas simile. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu bagai pinang dibelah dua. Yang kita tahu kan pinang itu pohon, bukan pohon dibelah dua gitu, bukan. Nah, maksud dari bagai pinang dibelah dua ini maksudnya menggambarkan dua subjek yang sangat mirip. Misalnya ada adik kembar. Nah, ada orang yang mengucap, wah, bagai pinang dibelah dua ya. Nah, jadi dua subjek, dua orang yang sifatnya dan ciri-cirinya itu sangat mirip. Nah, yang kedua, aku dan dia selalu bertengkar setiap hari seperti anjing dan kucing. Nah, yang kita tahu anjing dan kucing itu tidak pernah akur, selalu berantem. Jadi anjing dan kucing di sini diumpamakan sebagai tidak pernah akur, selalu bermusuhan gitu. Nah, contoh lainnya ada kulitnya seputih salju, bukannya kulitnya terbuat dari salju, bukan. Putih bagaikan seputih salju. Nah, selanjutnya ada contoh lagi, bajunya harum semerbak bagaikan bunga. Jadi ada baju orang gitu kan, wanginya itu bagaikan bunga. Bunga itu kan pasti kan wangi, harum gitu. Jadi diumpamakan bagaikan bunga yang harum semerbak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arif Dimas Anggowo dengan NPM 202021500574 akan membacakan presentasi selanjutnya, yaitu majas metonimia adalah gaya bahasa yang digunakan dengan cara menyebutkan merek atau istilah yang sudah populer untuk menyebutkan sebuah benda yang umum. Contohnya yaitu paman saya menyuruh saya membelikan jarum super, rokok jarum super. Dan yang kedua, saya kalau udah akhir bulan itu saya sering makan Indomie. Dan selanjutnya adalah drama. Drama secara harfiah berasal dari bahasa Yunani.
yaitu dromai, yang berarti berbuat atau bertindak. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog para tokoh. Menurut Wood dan Atfried 1996 dalam Seriana 2010.60, drama adalah proses lakon sebagai tokoh dalam peran, mencontoh, meniru gerak pembicaraan seseorang menggunakan secara nyata, dan dari perangkat yang dibayangkan. Penggunaan pengalaman yang selalu serta pengetahuan karakter situasi dalam suatu lakuan dialog monolog. Baik, selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh saya, Susanti Ekasari, dengan MPM 2020-21 500406. Jenis-jenis drama. Drama terbagi menjadi dua jenis, yaitu drama baru dan drama klasik. Drama baru bertujuan untuk memberikan edukasi ataupun pendidikan kepada masyarakat dan biasanya bertema tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya drama klasik. Drama klasik itu bercerita tentang khayalan, biasa tentang kerajaan maupun tentang kesaktian seseorang. Karakteristik drama klasik ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan penyajian tokoh. Contohnya adalah drama komedi, drama tragedi, melodrama, dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan sarana tempat, yaitu drama panggung ataupun drama televisi, drama radio, dan sebagainya. Yang ketiga berdasarkan naskah, itu terbagi menjadi dua, yaitu drama modern dan drama tradisional. Selanjutnya struktur drama. Struktur drama terbagi menjadi 5 bagian, yaitu prolog. Prolog ini merupakan kata-kata sambutan atau kata-kata pembuka mengenai latar belakang cerita dari drama tersebut dan biasanya disampaikan oleh dalang. Yang kedua adalah orientasi. Di bagian ini adalah merupakan pengenalan tempat dan kejadian maupun tokoh-tokoh serta konflik yang terjadi dalam drama tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian tengah drama. Dalam bagian ini biasanya konflik mulai dikembangkan. Yang keempat adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian penyelesaian dari konflik yang terjadi dalam drama tersebut. Dan yang terakhir adalah epilog. Epilog ini merupakan kata-kata penutup maupun simpulan dari drama yang dipentaskan tersebut. Perkenalkan, nama saya Mas Rumulte, NPM 202021500419. Berikut unsur drama yang dirangkum dari buku Bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar pembuatan drama. Tema yang biasanya diangkat dalam drama diantaranya masalah percintaan, kritik sosial, kemiskinan, penindasan, patriotisme, ketuhanan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama terdiri dari pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Lalu yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam drama. Tokoh dapat dibedakan menurut sifat dan perannya. Yang pertama itu berdasarkan sifat dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang mendukung cerita, tokoh antagonis, yaitu tokoh penantang cerita, yang ketiga tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Lalu yang berdasarkan peran dibagi menjadi 3 juga, yaitu tokoh sentral, yaitu tokoh yang paling menentukan dalam drama. Tokoh sentral adalah penyebab terjadinya konflik, yaitu protagonis dan juga antagonis. Lalu tokoh utama, yaitu tokoh pendukung ataupun penentang tokoh sentral. Bisa juga sebagai perantara dari tokoh sentral, dalam hal ini adalah tokoh tritagonis. Lalu yang terakhir tokoh pembantu, yaitu tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan. Lalu unsur yang keempat adalah penokohan. Unsur drama selanjutnya adalah penokohan perwatakan ini
yang menggambarkan sifat batin seorang dalam tokoh cerita. Perwatakan bisa digambarkan menjadi 3, yaitu dialog, ekspresi, atau tingkah laku. Watak para tokoh digambarkan dalam 3 dimensi atau watak dimensional, yaitu keadaan fisik seperti umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, dan suku bangsa. Lalu keadaan psikis seperti watak, kegemaran, standar moral, dan mental. Lalu yang terakhir adalah keadaan sosiologis seperti jabatan, pekerjaan, kelas sosial, ras, dan agama. Lalu cara pengarang menampilkan watak tokoh bisa secara langsung atau tidak langsung, yaitu secara langsung atau analitik. Pengarang menampilkan watak tokoh langsung dijelaskan di dalam cerita. Lalu yang secara tidak langsung atau dramatik. Pengarang menampilkan watak tidak langsung lewat dialog, percakapan tokoh, pemikiran tokoh, reaksi atau tanggapan tokoh lain, lingkungan, dan keadaan fisik tokoh. 5. Dialog. Ciri naskah drama adalah berbentuk dialog atau cakapan. Yang harus diperhatikan dalam dialog juga adalah dialog harus mencerminkan percakapan sehari-hari. Lalu ragam bahasa adalah bahasa lisan yang komunikatif. Lalu diksi atau pilihan kata yang digunakan harus berhubungan dengan konflik dan plot. Dialog dalam naskah drama harus bersifat estetis atau memiliki bahasa yang indah. Dialog harus mewakili tokoh yang dibawakan. Lalu yang terakhir adalah memiliki kramagung atau petunjuk perilaku atau tindakan yang harus dilakukan tokoh dalam naskah drama. Kramagung ditulis dalam tanda kurung atau biasanya bercetak miring. Lalu unsur yang keenam, latar. Latar biasa disebut juga sebagai setting. Latar cerita dibagi 3, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana. Latar dapat dinyatakan melalui percakapan para tokoh. Jika di pementasan, maka latar dinyatakan dalam tata panggung atau tata cahaya. Lalu unsur yang ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa dalam cerita. Sudut pandang adalah posisi dari mana pengarang bercerita, apakah dia bertindak langsung atau sebagai pengobservasi di luar cerita, yang terdiri dari sudut pandang orang pertama atau aku sebagai tokoh utama, aku sebagai tokoh sampingan. Lalu sudut pandang orang ketiga atau dia. Orang ketiga serba tahu, orang ketiga terbatas atau pengamat. Lalu yang kedelapan ada konflik. Konflik adalah pertentangan atau masalah. Konflik dibedakan menjadi 2, yaitu konflik eksternal dan internal. Konflik eksternal berarti konflik antara tokoh dengan sesuatu di luar dirinya. Sementara konflik internal adalah konflik di antara tokoh dengan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ada amanat, yang artinya pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Amanat drama selalu berhubungan dengan tema dan ceritanya. Amanat juga menyangkut nilai yang ada di masyarakat dan disampaikan secara implisit. Nilai-nilai itu diantaranya nilai moral, estetika sosial, dan budaya. Jika dibuat dalam bentuk pementasan, ada beberapa unsur drama lainnya seperti sarana pementasan, yaitu panggung, kostum, pencahayaan, dan tata surya. Kaidah kebahasaan drama menggunakan kata yang menggambarkan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya suatu siang, besok, hari ini, kemarin, lusa, sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, atau kemudian. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja yang menyiratkan terjadinya peristiwa. Contohnya mengatakan menyuruh, mengkhianati, menyingkirkan, memaksa, menghadap, beristirahat, atau membunuh. Ketiga, menggunakan kata kerja yang mengandung apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, memikirkan, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mengecewakan, mendambakan, mengalami, mencintai, atau membenci. Lalu yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat atau deskriptif language yang bertujuan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, sepi, ramai, bersih, baik, gagah, kuat, panas, sempit, kotor, atau terang. Halo semua, selamat malam. Saya Angga Tri Saputra dengan NPM 2020-21500-405 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perbedaan prosa fiksi
dan drama dari segi pengungkapan. Prosa fiksi berangkat dari proses pengandaian. Namun, pengandaian yang dimaksud tetap terkait dengan proses penciptaan karya sastra sebagai suatu yang bersifat fiksi, imajinasi, dan invensi. Karya fiksi mempunyai sifat khayal. Ada nilai-nilai seni yang disebut imajinasi dan penggunaan bahasa yang invensi. Prosa fiksi digambarkan melalui tulisan atau rangkaian kata-kata dalam karya sastra tersebut. Pembaca dituntut untuk berimajinasi dalam memahami sebuah karangan prosa fiksi. Sedangkan drama adalah suatu karangan prosa maupun puisi yang memotret kehidupan tokoh dengan bantuan dialog yang direncanakan seperti teater. Serta dalam drama, penonton secara langsung disuguhi adegan yang membentuk sebuah cerita. Pada kesimpulannya, prosa fiksi adalah kiasan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan, latar, serta tahap dari rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalani suatu cerita. Dan drama adalah kualitas komunikasi, situasi, dan action. Drama menurut Newton adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak atau bisa disebut dengan istilah live person in action. Drama menurut Bender-Matthews adalah konflik dari sifat manusia merupakan sumber dari pokok dharma tersebut. Meskipun prosa fiksi dan drama merupakan karya sastra yang memiliki banyak kesamaan, namun jika dilihat dari segi pengungkapannya jelas terdapat perbedaan pada dua jenis karya sastra tersebut. Prosa fiksi hanya diungkapkan melalui tulisan atau rangkaian kata, sedangkan drama pengungkapannya dapat menghidupkan tokoh dan disuguhi secara langsung melalui adegan-adegan dalam sebuah cerita. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam presentasi kelompok kami, mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan atau yang kurang paham dari teman-teman sekalian, boleh ditanyakan pada sesi tanya jawab berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.